Selamat sore menjelang malam ya. Kita bertemu, saya sengaja buat pertemuan kita yang ketiga ini, chapter 3, dalam bentuk video. Sehingga nanti teman-teman atau mahasiswa, mahasiswi bisa menyimaknya atau mendengarnya tidak hanya di jam kelas kita malam hari ini, tapi juga bisa di jam-jam lain, sehingga bisa diulang, bisa dipahami. Sebelum kita mulai, tentu saya berharap kita semua tetap menjaga prokes, menjaga kesehatan dengan menjaga jarak, cuci tangan, kemudian juga menjauhi kerumunan, dan tentu memakai masker. Baik, kita masuk ke materi kita di chapter yang ketiga. Kita masuk ke topiknya tren dalam supply chain. Mohon disiapkan alat tulisnya, mungkin ada yang perlu ditulis, dicatat, sehingga lebih mudah untuk mengingatnya. Tren dalam supply chain. Yang pertama, integrasi dalam supply chain. Ada 3 level integrasi. Integrasi itu kan disatukan dalam supply chain. Yang pertama, melakukan aktivitas logistik sebagai kegiatan terpisah dalam suatu organisasi. Maksudnya di sini dia dibuat fokus untuk mengerjakan semua kegiatan logistik. Apa sih logistik itu? Tentu bagaimana kita untuk di dalam perusahaan logistik untuk mengirimkan barang, untuk distribusi, atau bagaimana kita mengurus juga pergudangan, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan integrasi internal untuk menyatukan semua kegiatan. Aktivitas menjadi satu fungsi, tentu bagian customer service, bagian sales and marketing, dan juga bagian keuangan tidak terpisah dari bagian logistik. Itu menjadi satu kesatuan. Jadi perlu ada integrasi secara internal. Tujuannya apa? Agar kita lebih mudah untuk mencapai goal-nya, mencapai tujuannya dalam perusahaan. Apa sih yang menjadi goal? Tentu bagaimana meningkatkan profit, meningkatkan penjualan. Tentu kesemuanya tadi antar satu departemen, antar satu seksi itu harus bersatu. Makanya dikatakan di sini integrasi internal. Jadi kalau ada kesatuan hati untuk melaksanakan suatu kegiatan, tentu itu lebih mudah untuk mencapai goalnya atau mencapai tujuannya, daripada satu departemen dengan departemen lain saling berbenturan. Itu sama dengan satu tim sepak bola, itu kan nggak boleh. Ada penyerang, ada bagian tengah, ada bagian belakang, itu harus dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan untuk memenangkan suatu pertandingan. Hal ini juga berarti bahwa setiap organisasi dapat melakukan sendiri aktivitas logistiknya, ya tentu karena ada departemen tersendiri. Contohnya kalau ada pabrik, tentu ada bagian logistik yang menghandle untuk ekspor, impor, tracking, distribusi, bagaimana pengiriman barang ke customer atau bahkan ke luar negeri seefisien mungkin. Tentu masih ada batasan antar pihak dalam supply chain. Melakukan integrasi eksternal, di mana organisasi melihat keluar operasional, maksudnya bagaimana sih terintegrasinya yang di luar organisasi, itu ya. Itu tentu di luar organisasi kita apa sih contohnya? Kalau di supply chain tentu ada bagian tracking di luar ya, yaitu vendor gitu. Ada nanti mungkin PPJK yang mungkin kita gunakan membuat PEB, PIB, tapi ada juga mungkin pergudangan di mana kita punya kontrak dengan pergudangan. Ada beberapa eksternal, bukan hanya itu, tentu ada nanti pihak kepabeanan atau bea cukai, ada juga pihak depo, ada juga pihak pelayaran untuk laut, dan juga pihak airline untuk penerbangan, untuk pengiriman kargo lewat udara. Di sini ya, dikatakan di sini lebih mengintegrasikan aktivitas semua pihak yang terlibat dalam supply chain. Tentu kalau itu disatukan, aktivitasnya diintegrasikan, saling terhubung satu sama lain, tentu
flow dari komunikasi, flow dari informasi itu lebih baik gitu. Karena kadang-kadang kan ada yang miskomunikasi, salah mengerti dengan satu informasi sehingga tentu kalau udah miskomunikasi, penyelesaian pekerjaan juga akan menjadi tidak mencapai itu seperti apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh manajemen. Tentu ini ada yang ingin dicapai yaitu kepuasan end customer, customer akhir, konsumen akhir. Ya, selama kita bisa memuaskan konsumen, itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan. Dengan meningkatkan penjualan tentu dengan juga mengurangi cost, menghemat biaya, nanti profit atau laba perusahaan akan semakin meningkat. Ya, selalu dalam perusahaan itu bagaimana kita bisa menghemat biaya, semua biaya, terus juga mengirim tepat waktu, mengirim tepat quantity, mengirim tepat quality, dan juga tentu meningkatkan penjualan. Dengan demikian, ada perbedaan antara nilai jual dengan nilai beli, nanti perbedaannya itu yang menjadi keuntungan perusahaan. Walaupun itu mungkin masih gross ya, masih keuntungan kotor, tapi nanti setelah dikurangkan biaya-biaya yang lain, nanti akan dapat keuntungan atau net profit. Tujuan penting dari integrasi eksternal adalah untuk membuat produk lebih menarik bagi end customer ya. Kalau sekarang coba lihat dengan penjualan secara online, tentu kan itu yang penjual online itu harus kerjasama dengan bagian kurir. Kalaupun produknya bagus, kemudian harganya bagus, tapi kalau kurirnya tidak mengirimkan barang dengan on time, ya tetap juga akhirnya tidak memuaskan konsumen atau mengantarkan barang on time tapi kualitasnya ternyata tidak bagus. Mungkin karena di perjalanan bisa rusak, bisa jatuh, dan mungkin juga bisa tidak sesuai yang dipesan. Contohnya dipesan umpamanya sepatu ukuran 37 yang nyampe ukuran 38. Nah, itu menjadi salah satu kendala. Itu mengenai eksternal, tentu ada juga pengiriman dokumen yang menggunakan mungkin kurir yang lain ya. Nah, itu pengiriman dokumen juga harus tepat on time karena pengiriman dokumen dengan tagihan itu kalau lambat ya tentu pembayaran juga jadi lambat. Nah, itu semua saling berkaitan satu sama lain. Di sini katakan tingkat terendah dicirikan oleh hubungan arm length antar pihak dalam supply chain, sedangkan tingkat tertinggi dilakukan dalam bentuk aliansi atau kemitraan. Jadi bisa juga beraliansi, umpamanya membuat kontrak antara satu pabrik dengan kurir, buat kontrak antara satu pabrik dengan freight forwarder atau pelayaran. Dengan adanya kontrak seperti itu berarti kan tidak perlu mencari-cari yang lain. Tentu kontraknya tidak hanya kepada satu vendor, ada bagusnya menggunakan 2 atau 3 vendor. Tujuannya apa? Agar ketika vendor A itu servisnya mungkin kurang bagus, kita punya second option, opsi kedua, yaitu menggunakan vendor B. Bahkan vendor-vendor itu juga kita nilai setiap bulan. Mana yang bisa dikategorikan sebagai vendor A yang paling bagus, vendor B yang tidak terlalu bagus, yang vendor C mungkin jelek. Tapi kalau vendor C ini ternyata ketika dievaluasi, dia adakan umpamanya di dalam meeting ditemukan ternyata dia bagus, nanti dia bisa berubah menjadi vendor kategori A, di mana kategori A biasanya jumlah order yang dia terima lebih besar dibandingkan dengan yang kategori B atau kategori C. Jadi semua itu tergantung kepada servis yang diberikan. Semakin bagus servisnya, dia mendapatkan mendapatkan order yang lebih banyak. Jadi di ketiga vendor tersebut itu ada persaingan mana yang lebih banyak, servisnya lebih bagus, tentu dia dapat order yang lebih banyak. Nah, bahkan kalau terlalu jelek mungkin juga vendor itu kita ganti, dicari vendor yang lain yang mungkin yang bisa memberikan servis yang lebih bagus. Jadi selalu ada evaluasi vendor, bisa dilakukan secara monthly, secara bulanan. Nanti dicek semua detailsnya secara sebulan, mana yang salah, mana yang tidak on time, atau
setelah dibuat umpamanya KPI-nya, targetnya berapa persen, umpamanya 95% harus on time, ternyata yang dia bisa kerjakan mungkin cuma 85%. Tentu itu jelek ya, tapi paling tidak, kalaupun tidak bisa 95%, paling tidak 90%. Tentu pada akhirnya juga kemauan dari customer, maunya itu dikirim semua on time atau 100% targetnya, itu targetnya. Walaupun kadang-kadang kita susah mencapai itu, tapi ada target, ada KPI-nya itu bahwa harus mencapai 100%. Karena semua customer tentu menginginkan barang yang dia terima itu bagus, on time, dan juga memuaskan agar mereka menjadi customer yang setia, yang tidak gampang memilih yang lain, tidak gampang pindah ke tempat lain. Biasanya orang itu kalau selama servis kita bagus, dia akan menjadi menjadi customer yang setia gitu, tidak gampang pindah tempat. Karena kan menemukan vendor yang lain, menemukan provider yang lain juga kan kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Pasti di awal-awal itu sering ada kesalahan-kesalahan. Jadi butuh waktu untuk penyesuaian diri ya. Kemudian tujuan bersama semua pihak dalam supply chain menekankan pada layanan pelanggan yang lebih baik. Selalu ujung-ujungnya adalah kepada end customer, kepada pelayan, pada pelanggan akhir. Bagaimana harga kita tuh restoran, tentu kita dari rasa, dari kebersihan, dari harga, dari pelayanan, dari kenyamanan, itu yang kita cari. Semua itu di-combine, nanti mendapatkan penilaian, oh ini bagus, yang ini kurang bagus, yang ini bagus tapi, yang ini bagus tapi, ada kadang-kadang seperti itu ya. Nah, tentu kita cari yang paling enak, yang paling bagus, view-nya bagus, terus kita makannya nyaman. Nah, semua seperti itu. Nah, di provider juga seperti itu. Selama service kita bagus, tentu kita juga harus bisa menilai dari luar bagaimana servis kita. Kadang-kadang kalau kita hanya menilai dari dalam, itu kadang-kadang tidak itu ya, kurang objektif ya. Kemudian kerjasama antar pihak untuk mencapai, ya pernah dengar kan kalau kita bisa bekerja sama itu kadang-kadang mencapai tujuan lebih mudah daripada tidak ada kerjasama. Makanya dikatakan bersinergi satu sama lain. Di dalam kantor juga gitu, bersinergi antara manajemen dengan employee, dengan karyawan, antar departemen juga gitu. Karena kalau umpamanya bagian accounting aja tidak dapat bersinergi, pembayaran bisa terlambat. Pembayaran terlambat tentu kalau impor gitu bisa berefek kepada biaya storage yang tinggi, demurrage yang tinggi, barang terlambat sampai dikirim kepada customer atau consignee. Jadi semuanya harus bersinergi, tentu membangun komunikasi yang baik. Kadang-kadang kalau ada miscommunication itu menjadi bottleneck-nya itu menjadi permasalahan di situ, itu yang harus diselesaikan. Kemudian berbagi informasi di seluruh supply chain, memungkinkan keputusan yang diinformasikan sampai hilir, mulai dari supplier ke pabrik sampai kepada mungkin ke pengecer, retailer, kemudian kepada end customer, itu dikomunikasikan dengan baik. Kalau ada masalah dikomunikasikan, pokoknya ada keterlambatan kapal dikomunikasikan, ada keterlambatan pengiriman barang dikomunikasikan. Kenapa? Kalau barang terlambat datang, umpamanya ke gudang customer, ternyata orang gudang sudah menunggu-nunggu barang itu gitu kan. Menunggu, karyawan yang menunggu tentu itu tetap gajinya tetap jalan. Padahal barangnya nggak masuk karena nggak ada komunikasi yang baik. Jadi flow informasi itu harus benar-benar berjalan dengan baik. Harus bisa bertanya, harus mendapatkan jawaban, dan itu harus on time gitu. Khususnya di hal-hal supply chain seperti ini. Komunikasi itu sangat perlu sekali. Kemudian operasional yang terkoordinasi ya tentu ya ada koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi nanti ada pincang di satu sisi, di satu departemen, itu menjadi lubang untuk kelemahan dari satu perusahaan. Kemudian tentu ini stok yang lebih rendah, maksudnya rendah di sini jangan terlalu banyak stoknya dan juga jangan terlalu sedikit sehingga nanti ketika bagian produksi mau produksi barang ternyata barangnya nggak ada atau terlalu banyak memakan space di gudang. Ya, kalau terlalu banyak juga bisa nanti barangnya expire, tidak laku lagi, atau masa berlakunya sudah lewat, apalagi umpamanya makanan atau obat-obatan kan ada batasnya itu waktu kapan bisa dikonsumsi. Kemudian respon yang lebih cepat, ini selalu ya responnya cepat, jangan lambat, jangan tunggu-tunggu gitu ya, harus selesai dengan cepat karena kesalahan sedikit saja kapal ketinggalan atau barang ketinggalan tidak masuk kapal
Itu berdampak luar biasa. Berdampak bukan hanya soal waktu ya, tapi masalah biaya. Umpamanya ekspor 5 kontainer sampai di pelabuhan. Ternyata kapalnya nggak bisa kejar. Nanti kalau ganti kapal tentu ada biaya storage di gudang kalau lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari untuk next vesselnya. Apalagi kalau next vesselnya itu ternyata tidak di pelabuhan itu. Maksudnya umpamanya tidak di Koja, ternyata pelabuhan lain harus dipindahkan. Itu kan menjadi biaya 2 kali kerja, double job. Metode kontrol baru seperti respons pada pelanggan secara lebih efisien ya. Ini termasuk yang tadi itu aliran informasi, menghilangkan duplikasi, oke. Maksudnya di sini kesia-siaan, jangan mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat, tidak mempunyai nilai jual terhadap barang. Kan ada kadang-kadang kelihatannya sibuk padahal enggak gitu. Kelihatannya dikerjakan karena as usual seperti biasanya, padahal tidak mempunyai value added kepada nilai jual. Tapi harusnya setiap step, setiap langkah itu harus mempunyai nilai jual. Umpamanya aturannya bisa dari supplier langsung ke bagian produksi, tapi dari supplier masuk dulu ke gudang dari pabrik, dari gudang pabrik nanti masuk ke lagi bagian gudangnya bagian dari produksi. Nanti itu kan 2 kali kerja, bahkan bisa 3 kali karena setiap gudang tentu ada bongkar dan ada muat. Butuh karyawan, butuh alat juga untuk membongkar dan memuatnya. Kemudian integrasi dan risiko. Risiko yang timbul akibat adanya integrasi eksternal dalam supply chain antara lain ketika informasi didistribusikan secara luas, ada ancaman yang lebih besar terhadap keamanannya. Ya maksudnya informasi itu kan ada yang untuk internal, ada juga informasi khususnya bagian keuangan. Biasanya itu laporan keuangan itu tidak boleh semua orang tahu. Bahkan karyawan juga kadang-kadang tidak semua boleh tahu bagaimana keuangan perusahaan, karena itu merupakan rahasia perusahaan. Paling biasanya manajemen dibutuhkan untuk laporan, kecuali mungkin laporan bulanan atau laporan per kuartal atau per semester seperti itu. Pertukaran informasi antara pihak dalam supply chain yang tidak berimbang ya. Kemudian integrasi internal mendorong perusahaan untuk memakai single sourcing yang memungkinkan adanya hubungan jangka panjang. Setiap organisasi akan berupaya menemukan pemasok terbaik ya. Itu selalu ingin yang terbaik. Yang bisa mengirimkan tepat waktu, yang bisa juga harganya bagus, dan mungkin yang bisa juga fleksibel. Maksudnya fleksibel ketika permintaan lebih tinggi, pemasok bisa memasok lebih barangnya daripada umpamanya khususnya menjelang lebaran kan biasanya permintaan meningkat. Jadi bisa nggak pemasok meningkatkan untuk memberikan produk-produknya atau bahan baku dari dia. Tentu tujuannya itu agar nanti pada akhirnya juga tidak mengecewakan konsumen. Jangan sampai konsumen mencari barang, ternyata barangnya tidak ada. Jadi ketika konsumen mencari, barangnya tersedia. Cost reduction ya, selalu ini ya, kalau bisa bagaimana menghemat ya, menghemat biaya. Biaya di mana aja dari setiap step. Makanya ada kan SOP, ada Standard Operation Procedure. Itu mulai dari awal sampai akhir, dari mulai dibuka, startnya dari mana, stepnya apa yang dilakukan, step kedua apa, kalau salah apalagi yang dilakukan, balik ke atas lagi, sampai kepada akhir selesai, sampai file itu di-close itu. Ada step-stepnya. Lihat step itu, bisa nggak dalam setiap step itu dikurangi biaya, dikurangi waktunya, dikurangi tenaga kerja yang melakukan. Sehingga itu menjadi optimum gitu, secara waktu dan juga secara biaya. Tentu ketika cost itu diturunkan, nanti kan menjadi penjualan kita juga bisa lebih kompetitif gitu. Ketika penjualan harga jual kompetitif, ya kita bisa bersaing, bahkan bisa menjadi market leader atau pemimpin pasar gitu. Dalam hal logistik, strategi ini mendorong operasi bekerja secara lebih lean ya. Lean itu maksudnya lean logistik itu lebih simple, membuang hal-hal yang tidak perlu, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Contohnya mau ke Bandung dari Jakarta, bagusan mana, lewat Puncak apa lewat Cipularang gitu kan. Ada 2 alternatif. Nah, tentu kalau kita berbicara lean logistik, tentu kita mau lewat Cipularang, itu lebih cepat, lebih nyaman daripada lewat Puncak yang jalannya juga mungkin naik turun dan sangat berisiko. Demikian juga di dalam gudang gitu, mana yang bisa umpamanya kargo yang dibutuhkan segera tentu akan
ditempatkan di dekat pintu daripada barang yang mungkin masih berbulan-bulan baru digunakan. Mungkin bisa ditempatkan di bagian dalam. Banyak hal yang bisa, jangan sampai umpamanya ada double job, double pekerjaan. Kalau bisa sekali ngapain harus 2 kali, kalau bisa sekali ngapain harus 3 kali, kan seperti itu. Itu kadang-kadang ada yang double job gitu. Kemudian operasi yang lebih efisien selalu disertai dengan peningkatan resiko ya. Ya, tetap ada risiko. Umpamanya risiko tadi gudang umpamanya ya, ternyata stoknya atau inventornya terlalu tipis, terlalu sedikit, dengan harapan untuk meng-cutting cost, mengurangi biaya. Ternyata ketika dibutuhkan malah nggak ada karena terlalu sedikit, mungkin salah prediksi. Nah, itu kan malah malah jadi bumerang. Jadi harus boleh mengurangi biaya, boleh mendapatkan yang murah tapi tidak menjadi kualitas, tidak menjadi murahan gitu. Tapi tetap kalau bisa malah meningkatkan kualitas gitu ya. Tentu dengan teknologi atau dengan skill yang melaksanakan atau yang operasional itu bisa lebih bagus. Dengan melihat celah-celah di mana sih yang bisa ditingkatkan, celah-celah di mana sih yang bisa dikurangi biaya, celah-celah dari satu step ke step yang lain, bisa nggak ada seperti jalan memotong, shortcut gitu, memotong. Sebagai contoh, jika ada gangguan kecil, kerusakan, kecelakaan, atau lonjakan permintaan, produk baru atau perubahan apapun, sementara tidak ada stok ya, kalau nggak ada stok sama sekali, wah udah. Seperti ini sekarang di bulan Oktober, bulan Oktober, November, Desember kan, biasanya kan ini musim hujan. Tentu permintaan akan alat-alat yang dibutuhkan di musim hujan akan meningkat. Nah, apakah perusahaan siap? Kalau salah prediksi ya ternyata stoknya nggak ada gitu kan. Ketika nanti banjir, banyak permintaan ternyata tidak bisa dipenuhi. Nah, itu maksudnya di sini ya. Boleh efisien tapi jangan sampai mengurangi kualitas, mengurangi penjualan kita karena kesalahan dalam mengantisipasi atau memprediksi. Dari mana kita bisa tahu prediksi itu? Tentu dari pengalaman masa lalu, bisa juga kadang-kadang diestimasi atau dihitung. Ya, ada lagi sini disebut dengan strategi alternatif yang lebih menekankan pada kepuasan pelanggan dengan merespon secara cepat. Ya. Kalau kita direspon cepat kan kita merasa senang, walaupun salah mungkin ya. Tapi paling tidak dikasih tahu, jangan sampai customer menemukan kesalahan duluan gitu. Tapi dari provider atau dari logistik company sudah memberitahukan awal, sorry ya kalau salah ya minta maaf, kalau harus ada risiko-risiko ya mau bagaimana. Tapi paling tidak ada antisipasi, umpamanya karena kelambatan faktor produksinya tidak bisa berjalan dengan baik. Tentu mungkin barangnya sebagian aturnya lewat laut bisa dikirim lewat udara. Lewat udara 2-3 hari sudah sampai daripada dibandingkan lewat laut yang mungkin berminggu-minggu. Tentu enggak semua, tapi sebagian sampai barang yang lewat laut itu bisa sampai. Sehingga produksinya tidak sampai terhenti. Kalau produksi terhenti, tentu karyawan juga nggak ada kerjaan bagian produksi, penjualan juga jadi mengecewakan karena barang tidak ditemukan. Tujuan utama strategi ini adalah memiliki batch produksi dengan zero lead time untuk mencapai kualitas layanan pelanggan yang tinggi. Ya, tujuannya agility menjadi sangat penting dewasa ini karena siklus produk semakin pendek. Persyaratan pasar berubah, ya pasar kan selalu berubah dengan cepat. Apa yang keren hari ini besok udah biasa aja. Apa yang up to date hari ini besok udah standar-standar saja. Handphone kita yang keren hari ini besok itu udah biasa aja karena sudah ada yang lebih baik, yang lebih baru, yang lebih model, yang lebih keren. Sistem ini juga merupakan cara terbaik untuk memuaskan. Nah, alih-alih terakhirnya adalah memuaskan lebih banyak pelanggan. Pelanggan itu kan akan bercerita dari mulut ke mulut bahwa itu bagus, kualitasnya bagus, sehingga walaupun mungkin dia tidak mendengarkan promo dari perusahaan secara langsung, tapi dari referensi dari teman, dari sahabat itu juga bisa menguntungkan perusahaan karena akan lebih banyak penjualan. Oke, sekarang ini kan umumnya hampir semua perusahaan menggunakan web. Itu ketika kita mencari sesuatu bisa kita lihat di web, bukan seperti zaman dulu lagi kan. Sekarang di mana-mana dengan adanya handphone dapat mengakses pemasok dimanapun di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, kalau dihitung-hitung ternyata biaya masuk, ocean freight-nya lebih murah, ya nggak ada salahnya juga mengimpor bahan baku ya daripada dibandingkan umpamanya dari Indonesia. Kan kadang-kadang agak heran kan, dari Pontianak ke Jakarta
Satu kontainer dari Shanghai ke Jakarta, satu kontainer bisa lebih mahal dari Pontianak. Ya tentu orang lebih cenderung mungkin membeli dari Shanghai, dari China gitu. Kenapa lebih mahal ya? Banyak pertanyaan, mungkin karena prasarananya, mungkin karena banyak biaya-biaya siluman dan lain-lain. Manajer logistik merespon fenomena pasar yang ada dengan merancang operation yang memungkinkan supply chain untuk bereaksi terhadap semua kondisi yang tidak terduga. Walaupun ini sulit ya, kadang-kadang seperti COVID-19, siapa yang menduga 2018 masih nyaman-nyaman saja dengan anggaran, dengan semuanya di 2019, ternyata dengan adanya COVID 2019 semuanya nggak bisa diduga. Tapi tentu perusahaan akan merespon terhadap itu, bagaimana yang terbaik agar jangan sampai perusahaan sampai tutup atau perusahaan sampai gulung tikar. Ya, merespon tentu seorang manajer yang baik harus tahu bagaimana cara menghadapi itu walaupun dalam kondisi yang sulit ya. Agar jangan sampai terjadi keterlambatan pengiriman seperti sekarang ini. Kalaupun harus terjadi keterlambatan, ya harus di pelanggan juga luar biasa. Banyak yang tidak diduga, bahkan ada yang penjualannya drop sampai 90%, tidak laku karena daya beli masyarakat menurun, karena ekonomi juga trennya menurun. Kenapa menurun? Ya, karena working from home. Orang tidak bisa kerja dengan optimum. Semua dari rumah tentu ada kendala di situ ya. Kemudian e-business. E-business tidak hanya memperbaiki proses di bidang pembelian, tetapi memungkinkan terjadinya transformasi. Ya kan? Kalau dulu kan semua secara manual, sekarang udah ada e-business. Walaupun ini tetap harus hati-hati. Kadang-kadang ada e-business ternyata dia membohong, ada penipuan lewat internet, yang mengaku-mengaku perusahaan bagus, dan gampang membuat company profile, email, segala macam, contoh, ternyata semua diduplikasi dari yang lain. Itu harus hati-hati juga, jangan terlalu mudah percaya di zaman bisnis sekarang. Kadang gambarnya bagus, faktanya sampai kita terima tidak bagus. Kadang kita pesan ukuran XL yang nyampe double XL. Kadang kualitas A yang datang kualitas B. Nah, harus hati-hati ya untuk membeli. Kita juga karena sering membeli secara online. Ada yang katanya datang tanpa biaya ini, setelah kita terima ternyata harganya naik. Ternyata ada markup-markup seperti itu ya. Contoh, organisasi yang secara tradisional memiliki stok sebagai bentuk antisipasi ketidakpastian. Namun sekarang perusahaan dapat menunggu sampai informasi mengenai permintaan aktual diketahui ya, karena sudah mempunyai vendor secara online. Ketika dilihatnya aktualnya bisa dengan segera untuk memesan, kecuali umpamanya ternyata materialnya itu harus diimpor dari negara lain. Tentu membutuhkan waktu, apalagi dari Eropa, dari USA, bahkan dari benua lain. Beda ya, ada waktu untuk memproduksi, waktu untuk packing, waktu untuk mengirimkan, waktu untuk custom clearance, dan juga nanti distribusi di lokal. Jadi harus bisa memanage, mengantisipasi kira-kira itu permintaannya kapan dan ordernya atau membuat PO kepada supplier itu kapan, sehingga nanti stoknya tetap tersedia. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi tepat seperti yang diharapkan. Oke, ada yang disebut dengan di sini radio frequency identification. Memantau kendaraan. Sekarang kan ada juga kan kendaraan bisa dimantau dengan GPS itu ya. Kita tahu GPS-nya di mana. Tapi kadang-kadang supir juga mau gampang GPS-nya dimatikan, dia tidur di rest area. Pak, udah di mana Pak? On the way terus nggak nyampe ke Cianjur. Katanya tidur di rest area dengan berbagai macam-macam. Nah, dengan adanya GPS kita bisa memantau, wah ini berhenti di mana nih? Kok nggak gerak-gerak dari tadi gitu kan? Customer udah teriak-teriak kok jam 10 pagi katanya sampai kontainer sampai jam 1 siang belum nyampe, ternyata supirnya ketiduran di rest area. Itu bisa terjadi ya. Atau mungkin truknya bannya empes, bisa juga. Atau truknya mogok, atau truknya kecelakaan dan lain-lain. Banyak ya itu yang menjadi risiko di dalam logistik. Tentu harus dioptimumkan agar tidak terjadi, paling tidak bisa diantisipasi. Karena kalau terlambat datang, ya customer juga kecewa. Kalau customer kecewa, dia akan cari yang lain. Provider itu kan bukan cuma satu, tapi ribuan. Dengan harga berbagai macam, dengan servis yang terbaik. Oke, selanjutnya globalisasi. Atau perusahaan berada dalam skala global. Maka perusahaan tersebut akan memperluas basis
supplier dan pangsa pasar, ya kan? Sekarang dengan globalisasi kita bisa mengimpor bahan baku dari Korea, sol sepatu dari Korea, lemnya dari Singapura, tali sepatunya dari Jepang, tapi diassemble di Jakarta, nanti diekspor kembali. Jadi seakan-akan itu batas-batas negara sudah nggak ada. Semua diimpor, tapi di Indonesia hanya dipasang assembling namanya, nanti diekspor kembali, bukan dipasarkan di Indonesia. Tentu itu ada keringanan-keringanan dalam hal pajak yang masuk nanti ketika diekspor nanti disesuaikan dengan dokumen ketika impor. Kemudian dengan adanya faktor-faktor yang mendorong operasional secara global, mau beli sesuatu, saya kemarin beli aki mobil, saya masuk ke toko, saya cek dulu di handphone saya, aki ini berapa harganya, nanti di toko berapa gitu. Kan kadang-kadang kalau kita pesan lewat online mungkin lama, tapi ke toko cepat, tapi paling tidak ada komparasi, ada perbandingan harga. Jadi kita nggak seperti dulu bisa yang harganya aturannya 1 juta, tiba-tiba 1,7 juta gitu kan. Karena itu sah-sah aja, namanya zaman dulu masih semua mahal. Tapi sekarang kan enggak. Beda dari Shopee, beda dengan Tokopedia, beda dengan Lazada, beda dengan JD, dan sekarang lain kita bisa lihat mana. Dengan merek barang yang sama kita bisa lihat perbedaannya. Beda di harga atau beda di pengirimannya, maksudnya ada yang free ongkir, macam-macam. Dengan itu aja kita bisa memperbandingkan mana yang kita pilih gitu. Walaupun kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, paling tidak ada perbandingan gitu, lebih mudah gitu ya. Kemudian skala ekonomi ukuran optimal untuk manufaktur katakanlah seringkali lebih besar dari permintaan di pasar tunggal manapun ya. Kadang-kadang permintaan lebih tinggi ataupun sebaliknya ya. Banyak ini sebagai contoh meningkatkan pengetahuan konsumen, pelanggan yang lebih banyak menuntut ya pasti ya. Pelanggan itu kan tuntutannya begitu, hari ini 4, besok 5, lusa 6. Hari lain lagi 7, nggak pernah bilang minta hari ini 5, besok minta 4, nggak ada itu. Adanya terus menambah terus. Kemudian konvergensi permintaan pasar. Dengan pasar yang berbeda semakin menerima produk yang sama atau produk dengan perbedaan kecil yang disebut dengan oh my. Oke, komunikasi yang lebih baik. Oke, nah ya, ada risiko-risiko secara internasional juga ada. Contohnya di sini, risiko bekerja di wilayah yang kurang akrab dengan lebih jauh dari operasional organisasi ya. Kan kita nggak tahu bagaimana sih budaya di Jepang, budaya di Rusia kan kita nggak tahu. Kalau kita membeli bagaimana, ya walaupun kita bisa mungkin baca-baca di internet, tapi bagaimana cara pembayaran, bisa jangan sampai kita kecolongan atau kita salah dalam membeli. Risiko material bergerak melalui supply chain yang lebih panjang ya, sudah terlalu panjang. Umpamanya kalau materialnya dapat di Jakarta, pabrik di Jakarta kan lebih mudah. Bagaimana kalau materialnya dapat dari Bandung? Bagaimana kalau materialnya dari luar Jawa? Bagaimana kalau materialnya dari luar negeri? Bukan hanya beda negara, tapi beda benua dari Toronto. Terlalu jauh kan? Nah itu juga risikonya biasanya semakin panjang, risikonya juga semakin besar. Apalagi kalau kita umpamanya itu dari daerah-daerah yang dilanda peperangan seperti daerah-daerah ya di daerah-daerah tertentu yang sedang berkonflik. Oke, pengurangan risiko ya. Pindah ya, bisa pindah. Dulu di Indonesia ketika buruh banyak demo, banyak Sony itu pindah ke Vietnam kalau nggak salah dari Cikarang pindah dia karena di Indonesia terlalu buruh selalu demo. Udah itu katanya kinerjanya juga lebih tinggi kalau di Vietnam daripada di Indonesia. Sehingga banyak yang pindah ya. Kemudian kedekatan bahan baku, penghambatan dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu. Ini ada tugas, tolong dikerjakan. Ini nanti ditulis dengan tangan, terus di email ke email saya ini. Saya kasih waktu 2 hari. Tolong jangan copy paste ya, jangan nyontek untuk ini. Ini bisa dibaca maksud saya biar kalian menulis, tentu nanti dengan menulis ada sebagian yang diingat ya. Tolong tulisannya yang rapi, kemudian jangan lupa mencantumkan nama dan juga jam dan hari kelas kita, karena kadang-kadang berbenturan dengan yang lain, jadi agak sulit saya untuk
men-trace atau mencari ini buat kelas yang mana, karena nama orang bisa sama. Nama Agus bisa 3, nama Ahmad bisa 2 gitu, jadi susah. Jadi buat di kertasmu itu nama, terus tentu nomor mahasiswa, kemudian tulis hari apa mata kuliahnya apa, terus hari kita kuliah dan jamnya, biar tidak tercampur dengan yang lain. Karena yang lain juga akan email ke email yang sama ini, email yang sama ini. Jadi saya kasih waktu 2 hari, tolong di subjeknya itu juga ditulis nama subjeknya email. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, silakan di WA di grup. Kalau segan di WA grup bisa dijapri ke saya. Saya akan jawab dari sana ya. Oke, sekali lagi sampai di sini pertemuan kita. Tolong dijaga kesehatan dan juga tolong semangat untuk belajar walaupun kita belajar dari rumah tapi tetap semangat agar nanti ketika bekerja atau ketika punya perusahaan sendiri bisa mengimplementasikan apa yang kita sudah pelajari. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.